Halo pemirsa dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam kondisi baik-baik saja. Menemani rebahan santai kalian, kali ini saya akan memberikan sebuah video ulasan film yang berasal dari Korea Selatan yang berjudul The Gangster, The Cop, The Devil. Film ini menceritakan tentang sebuah gangster yang bekerja sama dengan polisi untuk menangkap seorang psikopat pelaku tindak kriminal pembunuhan berantai. Bagaimana keseruan film ini? Langsung saja kita ke ceritanya. Awal film terlihat seorang pemuda mengendarai mobilnya menyusuri jalanan kota saat malam hari. Kita sebut saja pemuda ini K. Sesaat kemudian, tiba-tiba K menabrak mobil yang ada di depannya. Terlihat dari mobil di depan, keluar seorang bapak-bapak sambil menyuruhnya untuk keluar. Saat bapak-bapak itu mengecek dan memfoto mobilnya untuk klaim asuransi, tiba-tiba K menyerangnya menggunakan sajam hingga bapak-bapak itu terdorong ke dalam mobilnya. Dari luar terlihat K yang sedang menghujani si bapak dengan sebuah sajam hingga tak sadarkan diri. Dan setelah memastikan korbannya sudah meninggal, ia meninggalkannya begitu saja. Terlihat karakter K di sini adalah seorang psikopat yang membunuh hanya demi kesenangan dan kepuasan dirinya. K inilah yang nantinya akan diperebutkan dua belah pihak, yaitu mafia dan polisi. Malam pun berlalu dengan kejadian pembunuhan tersebut. Lanjut di pagi hari, terlihat di TKP semalam sudah banyak sekali polisi sedang melakukan olah TKP. Polisi ini bernama Jung. Jung inilah yang nantinya akan bekerja sama dengan mafia dalam usahanya menangkap K si kopet. Dalam pemeriksaannya, Jung menemukan sebuah keanehan yaitu goresan di bagian belakang mobil, lalu memfotonya. Saat Jung dan polisi lain sibuk mengumpulkan bukti-bukti dan informasi di waktu yang bersamaan, namun di tempat yang berbeda, scene berpindah ke sebuah ruangan, terlihat dua orang sedang duduk bersama sambil berbincang-bincang. Saya perkenalkan, ini adalah Bos Jang dan pria di depannya adalah Bos Sang. Dua orang bos mafia yang sedang membahas pembagian wilayah kekuasaan. Mereka adalah rival bisnis antar sesama mafia dan sering terjadi perselisihan di antara mereka. Bos Jang inilah yang akan bekerja sama dengan Jung untuk menangkap K psikopat. Di sini kita sudah mempunyai tiga figur karakter yang berbeda-beda. K psikopat, Jung si polisi, dan Bos Jang si bos. Mereka bertigalah yang akan menjadi titik fokus di film ini. Oke lanjut. Hari terlihat sudah malam disertai hujan lebat. Setelah melakukan rapat tadi, terlihat Bos Jang berniat pulang dari kediaman Bos Sang. Dengan mobilnya, dia berlalu meninggalkan tempat itu. Di perjalanannya, tiba-tiba ia berhenti karena merasa ditabrak dari arah belakang. Terlihat dari spion ada seorang pemuda keluar dari mobil yang menabraknya. Ternyata itu adalah K si kopet. Tanpa curiga, ia keluar sambil mendekati K. Sebentar ia memeriksa keadaan mobil. Tanpa rasa marah, ia malah menyuruh K berhati-hati saat berkendara sambil menyuruhnya pergi. Kembali berjalan masuk ke dalam mobilnya, berniat melanjutkan perjalanannya kembali. Tiba-tiba K menyerangnya dari arah belakang dengan sajam, berniat membunuhnya. Terjadilah perkelahian di bawah guyuran hujan pada malam itu. Namun Bos Jang yang notabene bos mafia tak semudah itu untuk dibunuh seperti korban-korban sebelumnya. Dalam perkelahian itu, walaupun mendapatkan beberapa luka di tubuhnya, Bos Jang berhasil merebut pisau dari genggaman tangan K dan menancapkannya di dada sebelah kiri K. Merasa kewalahan oleh perlawanan Bos Jang, si kopet berlari dengan kembali menuju ke mobilnya di dadanya, kabur meninggalkan akibat tempat luka yang diterimanya. Bos Jang pun akhirnya tak sadarkan diri. Sesaat kemudian, tiba-tiba Bos Jang sudah dilarikan ke rumah sakit. Scene berlanjut saat di pagi hari, Bos Jang yang terlihat masih selamat dari peristiwa semalam, tiba-tiba didatangi Jung. Alih-alih menjenguk, Jung malah mencari informasi dan siapa pelaku penyerangannya. Jung merasa pelaku ada kaitannya dengan kasus yang selama ini ia selidiki. Namun namanya mafia
tak perlu bantuan dari seorang polisi dong. Jung yang merasa tidak puas karena tidak mendapatkan informasi apapun, diam-diam memeriksa mobil Bos Jang dan kembali menemukan goresan di bagian belakang mobil. Goresan yang sama di awal-awal film tadi. Jung merasa semakin yakin pelaku adalah orang yang sama. Masih di rumah sakit, Bos Jang kembali dijenguk seseorang. Kini yang datang adalah rivalnya Sang Do. Sang Do meyakinkan Bos Jang bahwa bukan dia pelakunya. Sembari berkata, kalau aku yang melakukannya, kau tak akan mungkin selamat. Singkat cerita, Bos Jang yang sempat melihat wajah K berusaha membuat sketsa dari ingatannya pada malam naas itu. Bermodal dari sketsa wajah K, ia menyuruh anak buahnya mencari keberadaan K. Di waktu yang bersamaan, K kembali melakukan aksinya. Terlihat K keluar dari mobilnya. Kali ini korbannya adalah sopir dan kernet truk. Saat mencoba membawa kabur truk, K mendapatkan perlawanan hingga mengakibatkan pisaunya yang masih berlumuran darah korbannya terlempar jatuh dan tergeletak di pinggir jalan. Hingga anak buah Bos Jang berhasil menemukan pisau itu beserta mobil yang ia tinggalkan saat membawa kabur truk. Beberapa hari pun berlalu. Jung yang masih penasaran dengan Bos Jang terlihat tengah merazia sebuah tempat judi ilegal yang ternyata milik Bos Jang. Ternyata itu dilakukan karena hanya ingin mencari perhatian agar bisa bertemu dengan Bos Jang demi mendapatkan informasi untuk kemajuan kasus yang sedang ia tangani. Benar saja, dari situ Jung mendapatkan sketsa wajah K. Tak cukup sampai di situ, kembali Jung mengajak Bos Jang untuk bertemu kembali. Nah, di scene inilah awal mula terbentuknya kerjasama dan kesepakatan antara mafia dan polisi demi menangkap seorang penjahat. Dari pertemuan itu, kembali Jung mendapatkan bahan informasi yang sangat penting. Lagi-lagi Bos Jang memberinya petunjuk. Bos Jang memberinya sebuah mobil milik K untuk diperiksa dan diteliti. Dia diantarkannya ke sebuah gudang pembuatan mesin judi ilegal milik Bos Jang, yang di dalamnya terlihat mobil putih milik K sudah terparkir di sana. Tak hanya memberikan mobil milik K, tapi Bos Jang juga membiarkan Jung melakukan penyelidikan terhadap kasusnya di tempat itu. Karena sebenarnya Jung tidak diberi akses ke kasus ini oleh atasannya. Dengan kata lain, Bos Jang memberinya markas untuk penyelidikan colong-colongannya. Tapi bagaimana dengan pisau yang Bos Jang temukan bersama mobil itu? Mengapa tak ia serahkan juga ke Jung? Singkat cerita, terlihat saat malam hari, Sang Do yang masih tertidur di kamarnya tiba-tiba diserang oleh seseorang menggunakan pisau. Hingga di pagi harinya Sang Do ditemukan sudah tak bernyawa dengan pisau yang masih menancap di tubuhnya. Pisau yang sama persis milik K yang Bos Jang temukan beberapa waktu yang lalu. Ternyata demi ini Bos Jang menyimpan pisau itu supaya terlihat kalah pelakunya, dan juga bertujuan memancing K keluar dari persembunyiannya. Benar saja, K yang melihat berita itu dan merasa dijebak oleh Bos Jang merencanakan untuk mengadu domba antar dua gangster yang bermusuhan itu. Terlihat K yang sudah di rumah duka Sang Do memberikan sebuah kertas ke asisten Sang Do, lalu pergi begitu saja. Setelah membaca isi tulisan itu, asisten Sang Do tiba-tiba melihat ke arah Bos Jang yang juga saat itu berada di sana dengan wajah penuh amarah dan dendam. Entah apa yang dituliskan di kertas itu, namun berhasil membuat kubu Sang Do semakin mencurigai Bos Jang sebagai pembunuh bosnya saat itu. Di tengah-tengah suasana rumah duka itu, tiba-tiba Bos Jang ditelepon Jung untuk segera menemuinya di gudang miliknya. Singkat cerita, Bos Jang yang sudah berada di dalam gudang, saat mereka berdua memeriksa mobil itu, tiba-tiba mereka diserang oleh segerombolan orang. Terlihat asisten Sang Do yang berada di sana. Ternyata mereka ingin balas dendam atas kematian bosnya kepada Bos Jang. Tawuran pun tak terhindarkan. Saat Jung dan Bos Jang terlibat keributan, di tempat lain masih di waktu yang sama, malam itu K kembali membunuh satu korban. Tak hanya membunuh, K juga mencuri mobil milik korban. Terlihat K yang sudah berada dalam mobil
K menemukan ponsel milik korban. Lanjut, Sin kembali berpindah ke Jung dan bos Jang tadi. Dengan susah payah, akhirnya mereka berhasil menang dengan dibunuhnya anak buah Sangdo. Malam pun berlalu dengan dikuburnya si asisten oleh bos Jang. Saat di pagi hari, terlihat Jung yang babak belur akibat tawuran semalam tertidur di kantornya. Sesaat kemudian terlihat atasannya membangunkan Jung dan menyuruhnya menangani kasus penculikan. Dengan ekspresi kesal sambil memikirkan kasus pembunuhan itu, Jung yang sudah ada di tempat pelapor penculikan yang ternyata adalah pacar dari orang yang dibunuh K malam itu, sambil mendengarkan percakapan wanita dan si penculik. Ternyata di sini K mengaku menculik korban dan meminta mengantarkan sejumlah uang tebusan. Padahal si korban sudah tidak bernyawa, alias dibunuh oleh si Kopet. Di dalam percakapan itu, K mengatakan sebuah tempat untuk pertemuan. Singkat cerita, di warung tempat pertemuan yang diminta oleh K, pacar korban terlihat membawa tas. Namun bukannya bertemu K, tiba-tiba tasnya malah diminta oleh ibu-ibu pemilik warung. Jung yang mengawasi wanita itu dari atap gedung justru melihat K di luar dan spontan mengejarnya. Di sini Jung belum tahu bahwa itu adalah K. Ia hanya mengejar pelaku yang diduga penculik. Kejar-kejaran pun terjadi. Namun lagi-lagi K berhasil lolos tanpa jejak. Dengan kelelahan, Jung mendatangi warung tadi sambil menginterogasi pemilik warung, yang ternyata hanya disuruh K untuk mengambil tas tersebut. Kembali Jung mendapatkan sebuah petunjuk dari pemilik warung, yang mengatakan K sempat minum bir di warungnya. Jung yang mendengarnya lalu berpikir bisa menemukan sidik jari dari bekas botolnya. Namun saat ditanya di mana botol birnya, pemilik warung hanya berkata sudah dikembalikan ke pabrik. Berlanjut ke pabrik, terlihat Jung yang berjuang menemukan sidik jari K di tengah-tengah ribuan tumpukan botol kosong bir. Dengan bantuan teman-temannya, setelah beberapa waktu, Jung yang terlihat frustasi akhirnya berhasil menemukan sidik jari dan mengarahkannya ke sebuah rumah kosan. Setelah diselidiki, ternyata sudah 3 bulan kosong. Sambil berjalan memasuki rumah kos itu, Jung melihat-lihat sekitar. Hingga Jung melihat sebuah foto dan ternyata foto itu cocok dengan sketsa wajah K yang dibuat oleh bos Jang kemarin. Merasa yakin dan penuh semangat, Jung kemudian mengabari bos Jang untuk segera bertemu sambil menyusun rencana bersama. Malam itu, mereka menemukan fakta-fakta baru tentang K. Dan malam itu juga, anak buah bos Jang semuanya berkumpul dan dibekali satu orang satu foto. Di sini terlihat begitu banyaknya anak buah bos Jang yang diperintah agar menyisir seisi kota demi menemukan keberadaan K. Hari-hari pun berlalu tanpa ada hasil dan informasi tentang K. Hingga suatu hari, di tengah guyuran hujan bos Jang yang sedang menunggu Jung menjemputnya, di pinggir jalan terlihat bos Jang sedang mengobrol dengan seorang gadis sekolah yang tengah kehujanan menunggu bus untuk pulang sekolah. Bos Jang yang merasa kasihan memberinya payungnya. Sesaat kemudian, sebuah bus datang bersamaan dengan Jung yang telah datang menjemput bos Jang. Gadis itu pun berpamitan lalu berterima kasih sambil menaiki bus. Tanpa mereka sadari, ternyata K berada dalam bus sambil melihat ke arah mereka berdua. Malamnya, saat mereka berkumpul dalam suasana akrab polisi dan gangster, tiba-tiba dikejutkan oleh sebuah berita di televisi tentang pembunuhan anak sekolah yang ternyata adalah anak yang diberi payung oleh bos Jang tadi siang. Tentunya pelakunya adalah K. Tanpa pikir panjang, mereka kemudian bergerak menyisir kembali isi kota. Setelah beberapa lama, pencarian itu pun berakhir di sebuah kosan yang diduga digunakan K selama ini. Malam itu mereka mengawasi tempat itu berharap K muncul. Benar saja, terlihat K datang dengan mobilnya pelan-pelan menuju kosannya. Namun, saat tepat di depan kosannya, K yang merasa diawasi kembali menginjak gas dalam-dalam, bermaksud untuk kabur. Namun dikejar oleh Jung dan bos Jang yang sedari tadi mengawasinya. Kejar-kejaran mobil hingga lari pun terjadi, hingga akhirnya
Bos Jang berhasil menangkap K walaupun harus kehilangan asistennya. Di saat Bos Jang ingin menghabisi K, tiba-tiba Jung datang dengan mobilnya dan menabrak Bos Jang hingga tak sadarkan diri. K psikopat pun kini dibawa ke kantor polisi oleh Jung. Singkat cerita, saat dalam sidang pengadilan, K yang hampir tidak terbukti bersalah dan bebas karena kurangnya bukti dan saksi, tiba-tiba datanglah Bos Jang menjadi saksi dan memberi kesaksian yang tidak bisa dibantah. Bos Jang di sini adalah saksi kunci, satu-satunya korban yang selamat dari aksi-aksi K selama ini. Dengan membuka bajunya dan menjelaskan kronologi yang diperkuat dengan luka-luka yang ia alami, juga bekas luka yang diterima K di bagian dada sebelah kiri, akhirnya K dijatuhi hukuman mati. Namun Bos Jang yang statusnya buron juga ditahan karena menjadi tersangka kasus judi ilegal. Kenapa Bos Jang mau melakukan ini dan rela ditangkap padahal statusnya buron? Karena sesaat sebelum sidang, Bos Jang dan Jung melakukan kesepakatan. Bos Jang berani dan mau bersaksi walaupun di penjara, asal bisa satu sel bersama K, agar bisa melakukan apapun terhadap K dengan tangannya sendiri. Scene pun ditutup dengan polisi Jung dan teman-temannya mendapatkan penghargaan dan kenaikan pangkat. Di sisi lain, terlihat Bos Jang yang turun dari sebuah mobil tahanan dan disambut oleh semua tahanan yang menundukkan kepala sembari tersenyum melihat ke arah K yang kaget melihat kedatangannya ke penjara itu. Dan film pun berakhir. Bagaimana film ini? Sungguh-sungguh sangat seru, bukan? Pelajaran yang bisa kita petik dari sini adalah cintai ususmu, minum Yakult tiap hari. Like jika suka dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video hiburan menarik lainnya. Salam and see ya.